warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji ayat 187, 188 dan 189. Di ayat ke-187 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim wastaro bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Wa id, dan ingatlah ketika akhadallahu, Allah telah mengambil, misaqa, perjanjian, alladzina, orang-orang yang utul kitaba, mereka telah diberikan Alkitab, la tubayyinunnahu, hendaknya mereka menjelaskan, linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Fanabaduhu, kemudian mereka melemparkannya, waro'a duhurihim, di belakang punggung mereka, wastaro, dan mereka menukar bihi, dengannya, samanang qalila, dengan harga yang sedikit. Fabi'sa, maka amat buruk, ma yashtaruna, apa yang mereka tukar. Di ayat 187 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT mencela perilaku orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah. Nenek moyang mereka, orang-orang tua mereka yang hidup di era Nabi Musa, yang hidup di era Nabi Isa, mereka telah mengadakan perjanjian dengan Allah SWT. Perjanjian untuk mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa, termasuk pesan ketika nanti datang Rasul terakhir. Mereka akan mengikutinya, mereka akan mengimaninya, dan mereka punya kewajiban tidak hanya mengikuti dan mengimani, tetapi mereka punya kewajiban untuk menginformasikan tentang kabar gembira kedatangan Rasul kepada manusia, sebab mereka sudah diberitahu lebih awal. Idealnya dan umumnya Bapak Ibu, orang kalau sudah dapat informasi lebih awal, dia ingin berbagi. Seperti di era kita kan. Di era kita ketika ada informasi, orang akan berlomba-lomba untuk menyebarkan informasi itu lewat media yang dimiliki.
Kalau zaman dulu istilahnya ketok tular begitu kan. Sebab belum ada pengeras suara. Sehingga diutuslah para kurir untuk menyampaikan berita-berita. Seperti penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal, biasanya orang akan ke kota. Kemudian nanti begitu dapat informasi, istilahnya dulu dapat telegram dari pusat, segera pulang memberitahu bahwa besok sudah mulai misalnya Ramadannya. Maka orang akan bersiap-siap. Senang ketika sudah mendengar akan menyampaikan pada yang lain. Kemudian muncul teknologi penyambung suara. Pakai speaker, orang mengumumkan apakah lewat balai desa atau lewat masjid. Sekarang lebih canggih lagi. Bisa disampaikan dari dalam rumah masing-masing. Bahkan bisa live, siaran langsung melalui alat canggih yang ada di tangan Bapak Ibu. Ini orang-orang ahli kitab oleh Allah diberitahu lebih awal tentang kedatangan Nabi Muhammad. Mereka punya satu kewajiban untuk menjelaskan kepada manusia, menginformasikan bahwa nanti akan ada Rasul terakhir dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Misalnya bisa kita lihat di Al-Quran surah Al-A'raf. Di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, 158, Allah SWT menyampaikan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mereka mengikuti ar-rasulah. Rasul itu, yang dimaksud dengan Rasul itu adalah Nabi Muhammad. An-Nabiyya, seorang Nabi, al-Ummiyya, yang ummi. Ini ciri tentang Nabi Muhammad itu sudah Allah sebutkan. Di mana orang-orang ahli kitab ini menemukan alladzi, yang yajidunahu, mereka mendapatkan ciri-cirinya, maktuban, tertulis. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Termaktub itu tertulis, dari kata kataba menjadi maktuban, tertulis. Indahum, di sisi mereka. Indahum, yang mereka miliki di mana? Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Ciri-ciri tentang Nabi Muhammad itu lengkap ada di dalam kitab Taurat, detail. Wal Injili, dan juga tercatat di dalam kitab Injil. Kemudian nanti ketika Rasulnya datang, dia pasti ya'muruhum bil ma'rufi, akan memerintahkan manusia terhadap perkara yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkari, akan mencegah orang-orang dari perbuatan mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati, akan menghalalkan semua yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa, dan akan mengharamkan semua yang buruk. Terkait dengan ayat ini, Bapak dan Ibu, ketika Kaisar Heraklius pada saat berkunjung ke Syam, kemudian dia mendapati suratnya Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah, surat yang berisi ajakan dari Rasul agar Kaisar Heraklius masuk Islam. Bertepatan dengan itu, ada kafilah dagang dari Makkah yang sedang berada di Syam. Kemudian Heraklius mengundang mereka
untuk menanyakan tentang Nabi Muhammad. Dan ketika ditanya, yang menyampaikan jawaban adalah Abu Sufyan. Karena Heraklius meminta agar di antara mereka ada yang menjadi juru bicara. Dan kata Heraklius, yang menjadi juru bicara adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi. Maka Abu Sufyan maju. Kemudian di belakangnya orang-orang Quraisy. Heraklius menyampaikan banyak pertanyaan. Di antaranya Heraklius bertanya begini, apakah orang yang mengaku Nabi itu ayahnya seorang raja? Abu Sufyan menjawab, bukan. Yang menjadi pengikut-pengikutnya apakah orang-orang besar atau orang-orang kecil? Orang-orang kecil. Yang menjadi pengikutnya apakah ada yang meninggalkan dia setelah beriman? Tidak ada, bahkan bertambah. Kemudian ditanyakan lagi, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Abu Sufyan menjawab, dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja. Memerintahkan kami untuk mendirikan sholat. Melarang kami mengikuti bapak-bapak kami. Mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kami. Ini yang disampaikan oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan mengatakan semua jawabannya benar. Abu Sufyan malu untuk berdusta. Kemudian kata Heraklius, demikian itulah ciri seorang nabi, diikuti oleh orang-orang kecil, bukan orang-orang besar. Perintahnya sama, mengajak manusia hanya menyembah Allah. Perintahnya sama, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Karena itu ada di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Informasi seperti ini yang kemudian oleh orang-orang ahli kitab di Madinah saat itu disembunyikan, Bapak. Sehingga Allah menyampaikan, fanabaduhu wara'a duhurihim. Mereka menyembunyikan di belakang mereka apa? Kebenaran informasi itu. Padahal ketika Rasulnya belum datang, orang-orang ahli kitab di Madinah itu sudah menyampaikan kepada orang-orang Arab di Madinah bahwa mereka menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad. Dan mereka berjanji kalau nabinya datang, mereka akan mengimaninya. Ini bisa kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayatnya (89). Al-Baqarah 89. Walamma, dan setelah ja'ahum, datang kepada mereka kitabun, kitab ya, Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan, lima, terhadap apa, mahum, bersama mereka. Al-Quran isinya membenarkan apa yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat. Al-Quran membenarkan apa yang Allah sampaikan dalam kitab Injil. Wa kanu, dan adalah mereka, min qablu, dari sebelum turunnya Al-Quran, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berharap mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma, maka setelah ja'ahum, datang kepada mereka, ma'arofu, apa yang mereka kenali, kafaru bih, mereka kafir. Jadi ketika nabinya belum datang, ditunggu-tunggu. Ketika Al-Qur'annya belum turun, ditunggu-tunggu. Begitu Al-Qur'annya turun, nabinya datang, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Penyebabnya apa, Bapak dan Ibu? Kenapa mereka tidak mau mengimani? Kita lihat lagi di Al-Baqarah ya. Ayat 109.
Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda telah menginginkan kasirun kebanyakan min ahlil kitabi dari ahli kitab. Lau seandainya yaruddunakum kalian kembali kepada kekafirannya. Mim ba'di imanikum sesudah kalian beriman kufaron ke dalam kekafiran. Ini penyebabnya mereka tidak beriman. Hasadam min indi anfusihim, ada kedengkian dalam jiwa mereka. Apa yang menyebabkan mereka dengki? Mereka menginginkan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, tapi Allah mengendaki nabi terakhir garis keturunannya sampai Nabi Ismail, sehingga ada kedengkian. Kedengkian itu menyebabkan orang tidak mau menerima kebenaran. Kalau dengki campur sombong, lengkap sudah, hati itu menjadi tertutup. Ini yang kemudian mereka menyembunyikannya. Fanabaduhu waro'a tuhurihim. Sama dengan di surah Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma dan setelah ja'ahum datang kepada mereka rasulun Nabi Muhammad min indillahi dari sisi Allah musaddiqun membenarkan lima ma'hum terhadap apa yang bersama mereka. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian di antara utul kitab melemparkan kitaballahi, kitab Allah. Jadi Tauratnya mereka punggungi, Injilnya mereka punggungi, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Ka'annahum seolah-olah mereka la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Ini perilaku ahli kitab yang ada di Madinah ketika Al-Quran itu turun, ketika Rasulullah itu datang. Makanya oleh Allah sikap mereka disebut sebagai sikap orang yang menukar dengan harga yang sedikit. Harusnya orang yang lebih tahu itu lebih cepat mengimani. Kan kita ketika mendapatkan informasi satu kali percaya, nanti ada orang menyampaikan informasi lagi, kita akan menjadi orang terdepan untuk semakin yakin. Sebab apa? Sudah tahu terlebih dahulu. Tapi ini tidak. Wastaro bihi samanan qalila. Maka oleh Allah disampaikan fabi'sa ma yastarun, amat buruk apa yang mereka tukar. Pelajaran untuk kita Bapak Ibu. Dari ayat 187 kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita dilarang menyembunyikan informasi yang benar. Dilarang menyembunyikan sesuatu yang kita tahu, kemudian orang menanyakan kepada kita. Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamim min nar." Man siapa saja su'ila ditanya an ilmin tentang suatu ilmu, fakatamahu kemudian dia menyembunyikannya, uljima akan disumbat yaumal qiyamati pada hari kiamat bilijamim min nar
dengan sumbatan dari neraka. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya informasi pengetahuan, kemudian ada orang yang datang kepada panjenengan menanyakan pengetahuan itu, jenengan diwajibkan untuk menyampaikan. Ancamannya yang punya pengetahuan kemudian tidak mau berbagi, fakatamahu, dia menyembunyikannya, kata Rasulullah, akan disumbat mulutnya dengan api neraka. Jadi tidak ada istilah rahasia perusahaan. Nah, kalau jenengan punya kesuksesan, ditanya, Pak, jenengan sukses kaya raya, bagi ilmu, jenengan harus membaginya. Karena kalau tidak nanti terkena hadis ini ya. Karena ilmu itu ketika dibagikan tidak akan berkurang, malah semakin ingat. Jenengan hafal ilmu tentang tentang cara membaca suratul Fatihah, kemudian jenengan ajarkan yang belajar bisa baca suratul Fatihah, jenengan yang mengajarkan juga tambah pintar. Jenengan punya ilmu tentang cara membuat bakso misalnya. Ada orang datang mau kursus, jenengan ajari kursus teknik-teknik pembuatan bakso misalnya. Cara menggelondong-gelondongkannya. Kemudian bahan bakunya, jenengan ngajari, jenengan tambah pintar, yang tidak tahu jadi pintar. Ketika dia berdagang mendapatkan rezeki, jenengan pun mendapatkan kebaikan. Jadi jangan punya pikiran nanti kalau ngajari orang, orang menjadi saingan. Tidak. Yang namanya rezeki itu tidak ada yang tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Semuanya diberikan kepada yang sudah Allah tetapkan. Tidak usah khawatir ya, ajari saja. Itu adalah kebaikan. Itu pelajarannya. Maka kalau punya pengetahuan, ada orang bertanya, bagikan. 188. La tahsabanna, janganlah menduga, alladzina, orang-orang yang yafrahuna, mereka bergembira, bima, terhadap apa atau yang mereka dapatkan, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai, ayyuhmadu, mereka dipuji, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka tidak kerjakan. Fala tasabannahum, dan janganlah kalian menyangka mereka, bima bazatin, akan terlepas, minal adabi, dari siksa. Walahum, dan untuk mereka, azabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Ayat 188, Allah SWT mengingatkan masih kepada ahli kitab. Jadi ahli kitab itu punya tabiat senang terhadap apa yang didapatkan. Tetapi mereka lupa berterima kasih kepada yang memberi. Allah berikan kepada mereka kitab Taurat. Cara terima kasihnya bagaimana? Terima kasihnya dengan melaksanakan isi kitab Tauratnya. Kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa, Bapak Ibu ya. Di surah An-Nisa Allah SWT menceritakan tentang perjanjian. Ayatnya berapa? Ini ayatnya 154 ya. Wa rafa'na, dan kami telah mengangkat fauqahumut turo, di atas mereka bukit Tur, bimisaqihim, dengan perjanjian mereka. Wa qulna, dan kami telah berfirman lahum, kepada mereka,
udhulu, masuklah kalian al-baba, ke pintu itu, sujadan, dalam keadaan sujud. Wa qulna, dan kami telah berfirman lahum, kepada mereka, la ta'du, janganlah kalian melampaui batas, bis sabti, pada hari Sabat. Wa khadna, dan kami telah mengambil minhum, di antara mereka, misaqan ghalidhu, perjanjian yang kuat. Ini yang Allah ceritakan ketika Allah mengambil janji setia Bani Israel supaya mereka mengimani kitab Taurat. Tadinya mereka tidak mau, kemudian oleh Allah gunung Turnya diangkat di atas mereka. Di Al-Quran surah Al-A'raf itu juga ada penjelasannya. Baru mereka mau mengambil perjanjian itu. Mereka siap mentaati isinya kitab Taurat. Nyatanya kemudian mereka berpaling. Itu tabiat mereka. Kemudian yang kedua, mereka punya tabiat senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Tidak mengerjakan, tetapi menyampaikan seolah-olah sudah mengerjakan, supaya mendapatkan pujian. Gampangannya orang nyambut gawe tapi ngaku-ngaku pegawaiannya wong sejen. Nah, kan ada orang yang punya tabiat begitu. Ketika ada pekerjaan dia menjauh, ketika pekerjaan sudah selesai dia tampil di depan. Maka ada istilah pahlawan kesiaman. Gue masih tanginnya awan gue pahlawan. Pas perang umpetan, begitu menang langsung ngarep. Lamun orang nyong kan begitu. Itu tabiat ahli kitab ya. Jadi mereka itu gembira dengan apa yang mereka dapatkan, pujian yang mereka dapatkan, padahal mereka tidak mengerjakan apa. Yang seperti ini juga dicela oleh Al-Quran, Bapak Ibu ya. Dalam kitab Sahihain, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, Nabi SAW bersabda begini, man, siapa saja, idda'a, dakwa kadzibatan, idda'a, berucap, dakwa, ucapan kadzibatin, dusta, liyatakassaro biha, untuk mendapatkan pujian dengannya, lam yazidhu, tidak akan menambahkan kepada dia Allahu Allah illa, kecuali qillatan, kekurangan. Jadi orang yang dalam tanda kutip ya menginginkan pujian, sebenarnya orang itu tidak terpuji, Bapak. Kenapa? Karena masih ingin dipuji sih, berarti dia tidak terpuji. Kalau orang pengen diorangkan, berarti dia bukan, kan pengen diorangkan kan? Kalau orang pengen diperhatikan, berarti dia kurang perhatian. Ini Al-Islam itu mengajarkan keikhlasan. Karena apa? Ya kita itu bukan siapa-siapa, Bapak. Mungkin di tempat kita tinggal, kita itu punya kedudukan. Kalau datang orang, bahasa orang kampung saya itu disubia-subia. Tahu disubia-subia? Disambut, orang pada salaman, cium tangan. Di tempat lain mungkin tidak ada orang kenal. Jangan jengkel. Pas ke pasar, kok tidak ada orang manggil-manggil, malah ngundangnya, turu apa ya aja jengkel. Kita itu ya bukan siapa-siapa. Jadi jangan jadi orang yang gila pujian, jangan jadi orang yang gila hormat. Nanti kalau jadi pimpinan, itu akan diperdayai oleh anak buahnya. Anak buahnya akan jadi orang yang yes man, ABS, asal babeh senang. Babeh apa bapak? Ya pada bela ya. Babeh ya bapak ya babeh. Jadi walaupun jelek, anak buahnya akan bilang, bagus pak, keren. Nanti begitu orangnya pergi, mencep-mencep di belakangnya. Mesti pengen dianggap terbaik, terdepan.
Itu tabiat buruk. Memang ada tipe pemimpin begitu. Kalau dalam rapat ya, terus anak buahnya usul, mesti ditolak. Tapi kalau usulnya 4 mata di ruangan, diterima. Tapi nanti ketika rapat, diambil alih menjadi usul dirinya. Jadi selalu ingin dapat poin. Berarti ini orang yang tidak punya poin, karena pengen poin. Kenapa tidak bilang, silakan di rapat sampaikan usul, masukan. Begitu ada yang masukan, oh ya terima kasih Pak, usulnya bagus, kita akan laksanakan. Karena apa? Ya itu bagian dari kebaikan. Semakin gila hormat, semakin gila pujian, dia akan semakin mudah terperosok. Dan nanti anak buahnya tidak akan menyelamatkan, karena senangnya dipuji. Iya Pak, hebat, hebat, hebat. Maka Rasulullah menyampaikan begitu. Orang yang berdusta karena ingin mendapatkan pujian, dia tidak akan mendapatkan kecukupan, yang ada kekurangan. Semakin merasa ingin dipuji siapapun. Padahal jelaskan Al-Fatihah itu alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Jadi jangan pengen dipuji. Sudah, kita suruh memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Nanti kalau sering memuji diri sendiri kayak ABG, anak baru gede kan gitu ya. Senengnya kacaan, ning dibe kacaan Pak. Lewat parkiran ya kacaan, ning spion motor ya. Lewat mobil ya anak kaca mandek kacaan, plekindang ya sisiran gitu. Penjab kan gitu ya. Lewat depan ruang guru ya kacaan, ning kacane ruang guru. Kacane ruang guru kan dari dalam bisa kelihatan keluar, dari luar tidak bisa di dalam gitu ya. Itu bocah lagi apa plekindang. Arane berak ya, pubertas ya. Ada yang berak sandang ya gitu kan. Ada yang berak dandan. Sama-sama diulang be kacaan, banyak karo ceklan kaca. Itu muncul sifat ingin dipuji ya. Kemudian Allah mengingatkan orang-orang yang ingin dipuji jangan berharap lepas dari siksaan. Orang yang senantiasa ingin dipuji itu akan disiksa. Apa sebabnya? Orang yang ingin dipuji berarti tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Bahasa Jawane pamer, ria. Orang yang ria itu akan disiksa. Siksa dunianya apa? Siksa dunianya rasa tidak tenang, tidak tentram. Gani orang nyumbang bilang ngasih ngalem kan begitu Pak. Kalau mau membantu orang lihat ada orang dulu, kalau ada orang baru bantu. Kalau udah ada orang ya ada. Akhirnya kan tidak bahagia. Nah, kemana-mana bawa juru kamera. Kan. Mau apa sih? Mau pencitraan kan begitu. Itu sebenarnya orang yang sedang mengalami siksaan batiniah, punya sindrom pujian. Padahal kan yang paling baik itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Cerita. Itu orang yang akan siksaan. Ini ciri-ciri utul kitab di Madinah saat itu. Terakhir 189. Walillahi dan milik Allah mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Jadi langit, bumi, segala isinya itu milik Allah. Ini Allah mengingatkan. Pertanyaannya, yang jadi milik kita apa berarti? Apa begitu? Iman, amal soleh, ketakwaan itu milik kita. Lah yang menjadi milik kita tidak kita kejar. Yang dikejar-kejar milik Allah. Maka ketika orang mengejar-ngejar yang menjadi miliknya Allah, ya tidak akan puas. Kata Rasulullah, orang yang diberi satu lembah emas
itu akan menghendaki 2 lembah. Contoh orang-orang yang tertangkap kasus korupsi, Bapak Ibu. Saya sering kepikiran begini, wong kita itu, saya kalau pagi sarapan ya, nasi bungkus 6.000 warga ora kira-kira, Bapak Ibu. Lah kayak korupsi nganti triliunan, kira-kira maame apa kon? Maame apa? Wong sega kuning karo mie karo orek 6.000 wis wareg ya. Gorengan siji berarti nambah 1.000. Nginunge gratis banyu putih sih Pak. Kali dikucuri tok sing teko kan gratis. 7.000 wis wareg. Nah korupsi sampai 11, sekian triliun, 9, sekian triliun, 1 triliun. Itu kadang-kadang saya udah habis pikir. Ki wong donge maame apa, jajane apa, nginunge apa kan. Kalau 11 triliun untuk lengkok kuliah subuh, aja nih sampai yaumul kiamah tidak habis Pak. Ya wong sacuris ya. Masya Allah ya. Itu karena ngejar-ngejar dunia, akhirnya tidak ada rasa puas. Coba kalau beriman, beramal soleh, pasti merasa cukup karena kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang-orang muslim. Wa ruziko kafafan, dicukupkan rezekinya. Kita kadang megang uang 30.000 satu hari, bongbongnya orang kira-kira. Wis bisa maamping telu iki 7.000 ya. Esiluwi 9.000. Nges dinake luru maning. Wis sukune 30.000 maning, luwi maning 9.000 wis bisa nyelengi. Nyelengi akhirat bisa. Wis sing warna coklat masukkan ke kotak masjid. Esiluwi 4.000 simpan. Kita bisa begitu karena apa? Karena kita menjadi orang muslim. Qanaah. Itu langit itu milik Allah, bumi itu milik Allah. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu maha kuasa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini bicara tentang ahli kitab, tapi kita mengambil pelajaran. 1, kita wajib menyebarkan isinya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran sudah kita kaji, isinya wajib kita dakwahkan. Dakwah yang paling efektif adalah dengan praktek. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang dicap sebagai jargoni, begitu ya. Perintahkan orang, yuk infak, dianya tidak infak. Yuk jamaah, dianya tidak jamaah. Yuk sholat 5 waktu, dianya tidak sholat 5 waktu. Nanti orang akan menjeb, alah dheweke ora kan. Nah, jangan seperti itu. Kewajiban kita adalah mendakwahkan Al-Qur'an. Yang kedua, pelajarannya jangan menyembunyikan kebenaran Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang tanya panjenengan, jenengan tahu, sampaikan. Ternyata yang bertanya lagi mengingatkan panjenengan, yang jenengan berterima kasih. Kemudian yang ketiga, jangan ngungkuri Al-Quran. Al-Quran itu kan petunjuk. Yang namanya petunjuk itu di depan apa di belakang, Bapak Ibu? Di depan ya. Kita kalau bepergian, misalnya rombongan mau kemana? Ke Solo misalnya, ke suatu tempat. Terus tanya, sing pernah mana siapa? Fulan, berarti ini ngarep. Bisa aneh, petunjuk jalan. Oralah ning buri bae wis alamat tukaran bakal Pak. Belok endi kae mau pertigaan mau. Akhirnya kan tukaran kan? Jengkel ya sing nyetir. Sing mau menang bae kan diganyame. Ada tukaran. Kalau di depan kan bilang ngarep ana pertigaan Pak. Terus gua belok kiri. Nah, ini kan di depan. Petunjuk arah, petunjuk jalan di depan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia di depan. Nah, jadi imam begitu ya. Kemudian pelajaran berikutnya itu jangan berharap pujian. Karena semakin berharap pujian, siap-siap kecewa. Nah,
Misalnya seorang istri masak, terus udah dihidangkan pada suaminya, genteni, kan ini langsung komentar ya, enak apa enak kan ya. Iya, terus tanya sama suami, pimen pak, enak apa orang? Suaminya bilang, jangan berharap pujian. Padahal pan ngomong orang enak, orang kepenak. Jangan berharap pujian. Gantian, suami membelikan rok untuk istrinya, pengen ngasih surprise. Ya, tulisannya primen sih, surprise ya, surprise. Begitu dibelikan, terus tanya istrinya, bagaimana mah baju yang aku belikan, bagus apa keren? Istrinya bilang, jangan berharap pujian ya, satu sama. Melu ngajine bareng sih pak, dari bojone pandi puji primen ning dure kuning ning sore abang nganggone keprimen piye lah. Padahal milihat lum jam ora oli-oli Bapak Ibu. Ya kalau mau membelikan baju istri, ajak aja Pak. Ajak ke pasar boleh, ke mall boleh, terus bilang, "Mah, aku baru dapat rezeki duit ya." Karena apa? Bisnisnya lagi lancar. Pengen membelikan baju, yuh melu. Tapi anggarannya 150.000 ya. Daster oli 5 kan, 30.000-an kan. Enggak apa-apa. Pakaian paling nyaman bagi wanita itu daster. Enggak percaya tanya aja itu. Makanya di rumah kan dasteran terus kan saking nyaman. Nah, pakaian kebesaran. Iya, jadi ketika semua orang menyadari bahwa tidak mengharapkan pujian, itu tidak akan kecewa. Karena mengharapkan pujian akan menyebabkan orang jadi kecewa. Khotib turun dari mimbar, kaninglah kawong muji ya, perasaannya khutbah bagus kan. Itu nanti jadi kecewa. Kemudian yang terakhir, tanamkan kesadaran bahwa apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Sehingga apa? Kita itu hanya pinjam. Kalau merasa memiliki, kemudian hilang, pasti kecewa. Ketun. Ya. Gemian suki ya, ayo orang makat kaji, barang wis melarat pengen makat kaji. Iya, jadi ilmu milik Allah, harta milik Allah, umur milik Allah, semuanya milik Allah. Makanya konsepnya apa sih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah sampai pada kesimpulan itu, yang ada bumbung. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu